Yo guys, balik lagi di channel gue Fanta Garage. Di episode kali ini gue pengen lanjutin Yamaha Mio gue. Dan upgrade di Yamaha Mio gue itu di bagian sektor kaki-kaki ya. Karena kemarin tuh pas gue cek velg gue di bagian ring jari-jarinya tuh dia kayak karatan. Terus juga karena duit menipis ya, jadi gue pengen upgrade velgnya ke low budget tapi looknya masih enak. Dan sebetulnya gue sebelumnya udah ngambil footage untuk pemasangan videonya ya, cuma ada beberapa video yang korup, jadi menurut gue paling enak gue buat lagi videonya biar gue ngejelasinnya enak gitu guys. So langsung aja kita lihat di Yamaha Mio gue. Nah guys, jadi ini motor Yamaha Smile gue yang udah di downgrade atau di convert ke Yamaha Sporty. Dan ini motornya udah gue pasang velg Vario K59 atau Vario Let Out. Motornya yang kayak gini, kayak gitulah ya. Ini bannya, warna bannya juga masih Orion. Terus ukuran ban juga ukuran ban Vario, tapi udah di downgrade sedikit ukurannya. Penampakannya kayak gini, dan menurut gue asik sih dilihatnya. Apalagi Mio sama velg warna apa nih ya, nggak tau lah ini warnanya. Kalau gue sih bilangnya ala-ala Ducati ya. Menurut gue kalau misalnya motornya hitam kayak gini atau putih kayak gini baru velgnya nyala. Tapi kalau misalnya bodinya warna merah, biru, kuning, menurut gue cocoknya warna hitam atau warna putih sih. Itu sih saran gue. Cuma ya tergantung selera ya. Terus lanjut, gimana caranya PNP-in velg Vario ini ke Yamaha Mio ya? Menurut gue sih dari pertama kali gue nge-convert ya, menurut gue sih mudah-mudah aja ya. Soalnya kan yang sulit itu cuma di bagian di bubut belakang ya. Itu juga kan kalian tinggal ngirim ke tukang bubutnya, terus bilang, bang gue request kayak gini. Nanti tukang bubutnya hafalah. Menurut gue gitu doang, tinggal nunggu waktu, abis itu pasang. Tapi sisanya penyesuaiannya gampang sih ya. Pertama juga kalian harus punya duit juga ya. Ini kan gue startnya nggak dari nol ya, startnya itu gue udah punya velg sama ban, jadi gue tinggal penyesuaian di bagian sedikit. Kalau misalnya kalian belum punya, gue juga kurang paham ya harga velg Vario tuh sekarang berapa, tapi kayaknya kisaran 700.000 sampai berapa ya, 8,5 ya untuk velgnya doang. Itu yang kondisi masih bagus ya. Kalau kalian beli yang 500-an itu setahu gue velgnya bekas pres-presan atau bekas bengkang gitu ya, yang bekas dipanasin, dipres atau dicor, biasanya bekas crash ya. Jadi saran gue ya nabung sedikit lagi aja buat beli velg kondisi dengan normal. Atau misalnya kalian nemu velg yang bener-bener bagus baru, terus misalnya kenalan teman harga miring, mendingan langsung ambil gitu. Jadi ya kita anggap aja velg doang 700.000. Terus sama ban ini kayaknya depan belakang tuh sekarang udah 400-an ya. Dulu kan 600 ya depan belakang, sekarang kayaknya 400-an sampai 4,5. Ban itu 250 udah banyak kan, Green Devil, Maxxis Vixtra, terus apa lagi, Zeneos, IRC, banyak lah sekarang. Jadi anggap aja kita butuh velg 1 juta dengan kondisi bekas atau second ya. Terus lanjut, kayaknya gue bakal ngebahas bagian depan dulu ya, soalnya bagian belakang agak rumit. Nah untuk bagian depan ini penyesuaiannya sedikit ya. Penyesuaiannya itu pertama di bagian bosing kanan dan kiri, kemudian sama bosing di tengah. Bosing tengah tuh dia antara kelahar kanan sama kelahar kiri ya. Jadi untuk bagian dalamnya kita ganti semua. Saran gue sih diganti semua. Ini bosing kanan kiri gue dapat di orang Tegal sekitar 83.000 ya kalau nggak salah. Jadi di bagian bosingnya itu di bagian ujung ada yang kecilnya tuh, jadi dia buat nahan kelahar ori Hondanya. Nah kalau itu gue nggak pakai, gue bubut lagi karena gue bearing atau kelahar Honda Vario atau kelahar bawaannya gue ganti menjadi bearing banci. Kalau orang mekanik tuh bilangnya bearing banci, atau kodenya itu 6002 2RS. Jadi
bearingnya itu ukuran luarnya 32, dalamnya 10, lebarnya 9. Karena kan kalau 6002 itu kan ukurannya luar 32, dalamnya 12 kan, karena buat Vario. Tapi ini kita bilang banci karena dalamnya 10. Nah 10 ini cocok banget buat as rodanya Mio nih. As roda Mio kan dia lebih kecil ya, jadi kita ganti bagian kanan kiri. Harganya sih bermacam-macam ya, tapi gue beli yang murah merek Koyo itu sekitar 16.000. Tapi kalau misalnya pengen awet bisa pakai yang tembaga atau yang ada lapisan apa tuh, kuningan apa, tembaga lupa, itu bisa 60.000. Atau misalnya susah nyarinya, bilang aja buat bak CVT Honda, bak CVT yang di dalam tuh kan ada tuh. Nah itu beli aja 2, tuh muat kok PNP. Terus bagian dalam antara bosing tengah tuh yang buat penahan kelahar itu saran gue sih diganti pakai bawaannya Mio ya. Nanti tinggal dipotong disesuaikan panjangnya. Kalau misalnya nggak punya ganjel shock breaker, biasanya kalau kalian beli shock breaker kan ada tuh bos-bosan ya. Nah itu tinggal dimasukin aja ke bos-bosannya Vario, itu pas kok. Cuma menurut gue ya sedikit kurang safety ya, karena bakal habis gitu. Untuk bagian depan gitu doang sih, sisanya dia sama. Paling nanti kalian jangan lupa untuk nuker ban ya, bannya dibalik, karena kan Vario itu kan disnya di kiri, sedangkan Mio disnya di kanan, jadi dibalik pemakaiannya. Itu sih. Untuk dis sama semua, baut juga sama, nggak ada perbedaan. Terus lanjut ke bagian belakang. Kalian butuh 2 barang buat penyesuaian. Yang pertama gear nanas. Gear nanas tuh yang bagian dalam tuh, yang buat ke asnya ya, itu 1. Itu beli gear nanas PNP velg Vario ke Mio Sporty ya, jangan sampai ketuker. Mio Sporty sama Mio M3 itu beda, jadi belinya PNP Mio Sporty ya. Itu harga sekitar 250.000 ya. Gue saranin beli online karena lebih murah ya. Kalau offline atau ke tukang bubut udah pasti mahal. Itu 250. Terus kemudian beli pengganjal apa nih, bosing juga sih jatuhnya ya, bosing roda belakang. Karena kan velg Vario itu kan dia cekung ke dalam tuh ya, sedangkan kalau Mio kan lurus. Nah jadi kalian butuh bosingnya ini. Bisa beli, bisa bikin, tergantung selera sih. Ada yang beli jadi, ada yang sekitar 40-60 ribu. Tapi ini gue beli buat bosingan variasi Vario ya. Ada yang model piramid, ini gue balik, pemasangannya gue balik, jadi gue ngambil bagian lurusnya nih, yang piramidnya ke dalam. Emang nggak peruntukannya, tapi ya low budget sih. Ini gue beli waktu itu 15.000 anjir, murah banget. Sekarang nggak ada kayaknya yang jual. Kasian, sayang banget sih. Nggak tahu orangnya mau bikin lagi apa enggak, nanti gue cantumin linknya. Pokoknya ini 15 atau misalnya 40.000 lah, tergantung. Atau misalnya bisa pakai bos-bosan motor lain, dipotong terus disesuaikan panjangnya. Ya, udah tuh. Terus lanjut untuk bagian pembubutan tuh bagian luar nih. Ini bagian luar ya yang gua pegang nih. Ini kalian potong sekitar 44 cm sampai 42 cm. Ini patokan aja ya, jangan diambil fixnya segini, karena motor kalian tuh pasti penyesuaian lagi. Center atau enggak senternya beda-beda motor ya, karena dari bosing, dari karet mounting tuh ngaruh. Ini bagian luar sekitar 44 sampai 42 cm kalian potong nih dari ujung sini ke sini. Terus bagian dalam itu yang bagian gear nanas itu kalian potong sekitar 29 sampai 27. Jadi kurang lebihnya tuh 2 cm ya dari yang gue bilang. Kenapa? Karena nanti buat penyesuaian di motor kalian. Jadi bilang aja bang, potong bagian luar 44, terus bagian dalam 29. Nanti kalian pasang nih, udah dibubut kan, kalian pasang, oh ternyata pas, ya udah pas. Tapi kalau misalnya dipasang itu kurang lagi, kita papas lagi 1 mili gitu guys. Kalau ini yang gua pasang itu 42 sama 27, jadi luar 42 dalam 27,
tapi ya ini mepet sih, tapi nggak mentok sih. Ini gue pakai ban 90-80 ya, nggak mentok. Cuma kalau misalnya pakai shock yang gede tuh ya pasti mentok sih gitu guys. Penyesuaiannya itu aja, nggak ada lagi. Oh iya, di bagian tromolnya jangan lupa dihabisin tuh dagingnya. Di bagian gear nanas kan ada dagingnya tuh ya, itu kalian bubut lagi, atau ya bilang aja request bang bubut dong velgnya buat PNP Mio. Tukang bubut biasanya paham. Itu kenapa harus dibubut, biar kampas rem kalian masuk, jadi nggak ketahan. Ini bisa pakai kampas rem Mio, kampas rem Erek King, Vario, ini bisa masuk semuanya. Cuma gue saranin ya pakai Vario aja karena dia lebih lebar ya. Penyesuaiannya itu aja. Untuk jasa bubut ini gue nggak bisa bilang fixnya ya, karena beda daerah beda harga ya kan. Ntar gue bilang untuk harga bubut segini, terus kalian bilang ke tukang bubut, ntar yang ada mereka sakit hati atau marah gitu kan. Jadi saran gue tetap ditanya, bang jasa bubut velg berapa gitu. Tapi ini gue ngambil kasarannya, ini harganya sekitar 300 sampai 400-an ya, tergantung daerah masing-masing. Jadi kita ambil pukul rata aja, bubut 3,5 lah ya, bubut 3,5, terus bosing dan kelahar tadi 120, gear nanas 2,5, pelek 1 juta, pelek ban 1 juta ya, sekitar 17-18 sih. Untuk jasa, bukan jasa, untuk buat velg Vario ke Mio butuh dana 18 lah ya, kurang lebih ya. Itu bisa turun juga harganya, tergantung kalian milih bahan, milih barang, sama jasa bubutnya. Jadi kisaran 18 ya, menurut gua udah dapat satu velg CNC atau satu velg aftermarket beserta ban ya. Jadi ya bisa kalian nilai sendiri, kalian upgrade mau pakai velg Vario atau velg CNC, atau misalnya velg Virosi aftermarket yang bahan casting atau Sugoi, itu bebas ya, selera kalian. Tapi kalau misalnya Vario harganya sama aja 18, bahkan kalau dijual di online tuh ada yang 2,1 2,2. Jadi emang mahal sih velgnya, karena kan emang tergantung kondisi ya. So menurut gua sekian dulu sih video kali ini. Semoga membantu buat kalian yang pengen upgrade Mio kalian ke velg Vario ya. Menurut gue sih ini salah satu impian gue punya Mio tuh pakai velg Vario, karena menurut gue ganteng banget guys. Karena kenapa? Nih dia nih salah satunya. Tuh. Dari sini dia looknya cakep, dari kanan looknya juga cakep. Gitu, dari belakang juga apalagi ini udah pakai mounting 4 cm, atau kalau gue sih bilangnya mounting double 2 cm. Jadi terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow Instagram atau TikTok gue buat nanya-nanya. Terima kasih.